Al-mayyitu fil qabril mutagawwis. Mayit di alam kubur itu kalgorik, sama seperti orang tenggelam, mengharapkan doa dari orang yang masih hidup. Baik dari istrinya, anaknya, menantu dan cucunya. Alhamdulillah. Kalau si Fulan bin Fulan di alamul barzah umpama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang amat pedih, dengan waladun sholihin yad'u lahu, dengan keberkahan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, yuhaffafu anhul azab, Allah ringankan azabnya. Audio Jungle. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qawiyul aziz, al-ghafurur rahim, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, ma kana li basharin min qablika huda wa immata fahum khalidun, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang kita muliakan para asatid, para hujjaj, para orang tua, bil khusus sahibatul bait Ibu Khadijah beserta keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Agus Sofyan bin Haji Usman Sugilan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini. Alhamdulillah kita sama-sama telah duduk di ruangan yang penuh keberkahan ini untuk mendoakan sekaligus menghadiri haul kemangkatan almarhum Bapak Haji Agus Sofyan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan almarhum arwahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan semua kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal Ibu Hajah Khadijah serta keluarganya dan kita yang hadir sini yang mengaminkan, mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang halal yang berkah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terasa malam ini kemangkatan almarhum Bapak Haji Agus Sofyan yang diadakan pada malam ini diholkan sekaligus. Kemudian ungkapan rasa syukur kepada Allah, beliau pun telah dibadalkan yang namanya hajinya. Mudah-mudahan badal hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pengampunan dari dosa dan mengangkat derajatnya yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam memperingati haul yang diadakan setiap tahunnya adalah untuk mengingat sejarah kebaikan-kebaikan dari orang yang diholkan, baik dia seorang pahlawan ataupun seorang guru ataupun orang tua kita yang berjasa, yang mendidik, yang mengarahkan, kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat luas didasari ilmu agama.
suatu kewajiban bagi seorang anak untuk mengingat kebaikan-kebaikan dan mengulang sejarah dalam kehidupan orang tua kita yang telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat bukti mahabbah dan cinta seorang anak ataupun cinta seorang istri kepada seorang suami. Tidak bisa dipisahkan dengan ruh dengan jasad. Walaupun orang yang telah meninggal dunia, seakan-akan mereka masih ada di tengah-tengah keluarga, kekal dan abadi di sanubari rasa cinta dan sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Saking mulianya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, kedudukan kedua orang tua kita, digandengkan nama kedua orang tua kita dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukan kepadanya, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau orang tua kita telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukti bakti kepada orang tua itu tidak putus dengan dipisahkan ruh dengan jasad. Banyak cara berbuat baik kepada orang tua kita yang telah wafat. Salah satunya mengadakan haul seperti ini setiap tahunnya. Itu dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya, uzkuru mahasina mautakum lita'asaw bihim wa kufu an masawihim, rawu Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Sebutinlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kamu, lita'asaw bihim, untuk mengambil contoh teladan yang baik yang orang tua kita yang telah menyusuri kehidupan di alam dunia, dan kita melihat kebaikan-kebaikannya. Untuk berzikir mahasinah, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lita'asaw bihim, untuk mengambil contoh teladan yang baik. Man sanna fil Islam sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa saja yang mengadakan suatu perkara di dalam tuntunan ajaran Islam, perkara yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Acara haul baik atau tidak? Baik. Untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang yang dihaulkan, apalagi orang tua kita. Mungkin seorang mantu, mungkin seorang cucu yang enggak pernah melihat wajah mertuanya, ataupun seorang cucu yang enggak pernah melihat wajah orang tuanya, ataupun anak yang bontot enggak ngelihat wajah orang tuanya. Itu kewajiban seorang istri menceritakan kebaikan dari orang tuanya, termasuk abang, kakak, ataupun seorang istri menceritakan kebaikan mertuanya. Supaya apa? Lita'asaw bihim, untuk mengambil contoh teladan yang baik ketika almarhum telah wafat menghadap Allah. Bapak Haji Agus Sofyan kan termasuk orang yang baik, bergaul dengan orang-orang baik, di lingkungan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Di kanan kita itu ada Masjid Al-Abror. Siapa yang sering datang ke sana, mudah-mudahan termasuk orang yang abror, orang-orang yang baik, yang Allah janjikan surga dan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering doa tuh di akhir doa kita, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, maafkanlah semua kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar,
matikan kami termasuk golongan orang-orang yang baik. Apa orang-orang yang baik? Ati Allah wa Rasul, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yang menjunjung tinggi syariatnya, yang menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Bergaul dengan orang soleh, almarhum. Belajar sama guru kita Bapak Haji Syafi'i. Alhamdulillah. Belajar ngaji yang gigih, belajar juga cepat, mudah dan gampang dengan keinginan. Alhamdulillah. Makanya kalau belajar yang namanya belajar apa? Ilmu pengetahuan itu ada batasnya. Dari TK naik ke mana? SD, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ada batasnya, ada waktunya. Tapi belajar agama nggak ada batas waktu dan usia. La haya upiddin, jangan malu di dalam mencari ilmu agama. Jika kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa tata cara bertoharah untuk berudu yang sempurna, sunnah dan fardunya, dan hal-hal yang membatalkan udu kita enggak tahu, kita bertanya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti jika kalian tidak mengetahui. Tanya hukum sholat. Kalau kita enggak bisa baca Quran, kita belajar Al-Quran walaupun dimulai dari alif. Maka huruf hijaiyah ada 28 huruf dimulai dari huruf alif, artinya lempeng. Orang yang belajar Al-Quran lempeng pendiriannya, teguh orangnya, lurus hatinya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita pengen lempeng apa mau bengkok? Lempeng. Mau lempeng apa bengkok? Lempeng. Ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus jaminannya surga. Memang berat jalan menuju surga, banyak sekali godaan. Mau baca Quran malu, udah tua. Ponakan pinter banget baca Quran, apalagi cucu masa lemes banget hurufnya Al-Quran, paseh banget tuh cucu. Engkong udah ubanan, engkong udah ubanan, masa gue baru baca Quran? Gak apa-apa, disitulah Allah buka hidayah kepada kita, mulai dari perbuatan baik. Makanya belajar ilmu agama itu nggak ada batasnya, kagak ada hatam-hatamnya. Belajar tuh di sono di Abror Mekenjum ya. Ya. Habis tuh yang namanya kitabul fikih, bab becekan lagi. Bab toharo lagi. Ada gak sifat bosan? Gak ada dalam berbuat ibu agama. Kapan akhirnya belajar ilmu agama? Akhir batas dari belajar ilmu agama meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang masih hidup di akhir hayatnya aja masih diajarin. Apa diajarinnya? Talqin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan harapan man gola la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhalal jannah. Siapa saja yang mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi enggak semua orang bisa mengucapkan kalimat tauhid, tergantung ketika dia masih sehat. Zikir enggak, tahmid enggak, sholat enggak, ngaji kagak. Itu yang membuat kuat pendirian kita, lidah kita mudah dan gampang untuk menyebut nama Allah. Sama kata guru kita, kalau pengen selamat daripada azabul kubur, dari pertanyaan mungkar dan nakir, apalin tuh man rabbuka, man nabiyuka,
man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Cuman gitu pertanyaan. Kalau dia bisa jawab, num kal arsy, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Ingat gak Pak Haji Sofyan? Tidurnya pengantin 34 tahun yang lalu. Nggak bisa tidur dulu. Tahu-tahu udah pagi aja. Tuh tidurnya pengantin nyenyak banget. Tahu bangkitnya hari kiamat. Dijadikan kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah. Ini hebatnya belajar ilmu agama. Sesuatu yang terjadi nanti di alamul barzah udah disebutin itu, dipelajarin, dibocorin ame guru kita, dibocorin soal dan jawabannya ame guru kita, tapi belum tentu bisa jawab. Kenapa? Tajawwadu fa inna khairu jadi taqwa wa taqudi ya ulil albab. Modalnya satu. Apa? Berbekallah kamu. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Alhamdulillah. Makanya sebutin kebaikan orang tua kita. Alhamdulillah Bapak Haji Agus Sofyan tadinya niat pengen pergi haji, niat pengen pergi, udah daftar, ajalnya telah tiba. Niatul mu'min khairu min amali, niatnya aja udah dapat pahala. Alhamdulillah. Kemudian dijalankan lagi ame istri anak menantu, tanggung jawabnya, kewajibannya digugurkan setelah almarhum telah wafat. Alhamdulillah dibadalin yang namanya haji. Makanya badal haji apa? Manfaatnya besar. Al-hajjum mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur tidak lain dan tidak bukan ganjarnya langsung surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Haji Agus Sofyan Allah jadikan kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah dengan berkah badal haji yang dibadalkan oleh keluarganya. Alhamdulillah. Orang yang telah meninggal dunia yang diharapkan adalah doa. Doa dari istri, doa dari anak keturunannya. Banyakin bacaan istighfar, mohon ampun kepada Allah supaya diturunkan rahmat dan ampunan di dalam kuburan orang tuanya dan dijadikan kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah. Ketika seseorang diazab Allah Ta'ala di alam kubur, sebab alam kubur ini bisa jadi hufratun min hufarin niran, bisa jadi lubang daripada lubang api neraka, ataupun lorong daripada lubang api neraka. Karena tidak ada satu titik daripada titik yang ada di kuburan illa yakhruzun nar, kecuali keluar tuh yang namanya api. Ngeri orang kalau udah masuk ke sono. Makanya orang udah meninggal dunia betapa di sono. Iya. Kagak ada ceritanya. Kali dipulang itu ngabarin orang yang masih hidup. Masya Allah. Al-mayyitu fil qabril mutagawwis. Mayit di alam kubur itu kalgorik, sama seperti orang tenggelam, mengharapkan doa dari orang yang masih hidup. Baik dari istrinya, anaknya, menantu dan cucunya. Alhamdulillah. Kalau si Fulan bin Fulan di alamul barzah umpama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang amat pedih, dengan waladun sholihin yad'u lahu, dengan keberkahan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, yuhaffafu anhul azab, Allah ringankan azabnya. Bisa Allah angkat azab kuburannya, dijadikan kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah.
ketika di dalam alamul arwah, di dalam kitab ruh, ada seorang lagi disiksa oleh malaikat Jabariyah, lagi dicambuk dengan cambuk.